Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi materi berikutnya ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mengatur sebuah audio ya. Kali ini kita akan coba untuk mengatur bagian videonya ya. Yaitu ada namanya pengaturannya di efek control ya. Oke, di sini saya ada beberapa footage yang akan saya gunakan ya. Mungkin saya akan gunakan yang ini ya. Oke, kita pilih ya. Kita cari partnya yang mau saya masukkan ya ke timelinenya. Oh ya, one more thing. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IPB. Oke. Mungkin sampai sini ya. Nah, oke. Di sini kita sudah pilih ya. Kalau untuk shortcutnya teman-teman kalau mau pakai kayak saya tadi itu tekan tombol keyboard I ya untuk mark in-nya. Kalau untuk markoutnya itu tekan tombol O ya, sama aja sih sebenarnya, cuma itu pakai shortcut ya. Oke, kalau udah kita taruh videonya ya di sini. Nah, kalau kondisinya kayak gini ya, karena sekuensi yang asli dengan sekuensi yang dari si video ini beda ya. Jadi kita tinggal pakai yang keep existing setting aja ya. Jadi settingan sekuensi yang kita pilih yang dari sini teman-teman. Yang tadi yang file, new, lalu sequence ya. Kita pilihnya yang keep existing saja. Dan kita juga masukkan audionya ya. Oke. Oh, ini belum dimentokin ya. Ini kita mentokin dulu. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat sebuah bisa dibilang pengaturan di video ya. Nah, mungkin kayaknya lebih enak lagi kalau kita tambahkan satu contoh lagi aja ya, tapi mungkin nanti aja ya. Oke, jadi di sini kita akan coba bermain dengan yang namanya keyframe teman-teman. Keyframe itu apa ya? Keyframe itu jadi kalau kalian lihat di bagian efek control sini ya. Tapi kita pilih dulu ya videonya atau footage-nya ya. Kita klik. Nah, di sini ada efek control ya. Itu ada namanya motion, opacity dan time remapping. Ini kita buka semua dulu aja. Nah ya, di sini ada beberapa fitur yang bisa kalian manfaatkan ya. Kalau kita coba breakdown satu-satu, ini kita kecilin dulu aja ya. Nah, di sini ada yang namanya motion ya. Motion ini yang terdiri dari position dan juga scale ya. Kalau kita lihat position ini dia untuk posisi kiri kanan ya. Lalu ini adalah posisi atas bawah ya. Nah, cara pakainya gimana? Ini kita kembalikan di resetnya pakai ini. Jadi kalian cukup dengan cara tekan klik kiri ya, sambil ditahan kalian geserkan ke kiri dan kanan. Nah, ya seperti ini ya. Yang bagian ini juga sama, kalian tekan klik kiri tahan, kalian geser kiri kanan. Seperti itu ya. Itu caranya teman-teman. Oke, ini kita normalkan lagi aja biar tidak biar presisi ya. Dan berikutnya ada scale ya. Scale itu gunanya adalah untuk memperbesar dan memperkecil dari si footage ya teman-teman. Caranya sama ya. Tahan klik kiri ya di mouse kalian geserkan kiri dan kanan. Kalau ke kanan itu kalian melakukan scale in ya, alias dibesarin nih, alias di zoom ya. Kalau kalian mundurin ya, geser ke kiri itu scale out ya, atau di zoom out ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah fitur yang bisa kalian gunakan untuk mengatur posisi dari footage kalian. Mau itu video, gambar, dan lainnya ya. Itu ada motion ya, ada position dan scale. Nah, berikutnya ada namanya uniform scale ya. Kalau kita coba uncheck list ya. Kita gedekan scale width-nya. Maksudnya kita naikin ya scale width-nya. Nah, ini dia jadi seperti ini. Kalau ke kanan jadi kayak melebar gitu loh. Kalau ke kiri jadi menyempit. Ini yang biasa kalau dipakai buat efek-efek India ya. Kalau misalnya ada adegan yang heboh, adegan yang efeknya dibikin dramatis kan suka dibikin gini. Ya seperti itu ya teman-teman. Itu adalah scale width ya. Tapi kalau kalian tidak memerlukan, kalian checklist saja. Ya. Nah, dia akan otomatis mati ya fiturnya. Oke, berikutnya ya ada yang namanya
rotation alias rotasi ya. Jadi kalian kalau mau memutarkan sebuah footage, mau gambar ataupun video, kalian pakainya adalah rotasi ini ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya ada yang namanya anchor point ya. Anchor point itu jadi kalau kalian tahan klik kiri ya, sama aja sih kayak modelnya motion, cuman dia berkebalikan. Coba ya. Kalau dia ke kiri, ya dia bakal lajurnya ke kiri ya arahnya. Nah, kalau misalnya ya anchor point dia kalau ke kiri, dia malah sebaliknya ke kanan. Gitu. Yang ini juga kalau misalnya kita ke kiri, dia ke atas, kanan ke bawah ya. Ini kebalikannya. Kalau kanan harusnya ke atas, ke bawah ya. Dia malah ke atas. Kalau kiri malah ke bawah. Gitu, kebalikannya ya. Itu untuk anchor pointnya. Lalu berikutnya ada anti flicker filter ya. Ini nggak tahu, saya belum pernah nyoba ya. Jadi saya nggak pernah pakai. Jadi kita skip aja. Lalu ada yang namanya opacity ya. Opacity itu sesuai dengan namanya ya. Jadi itu fungsinya untuk menyamarkan ya, menyamarkan suatu objek ya ataupun footage. Nah, ini juga kalau kalian lihat tandanya warnanya biru, itu tandanya kita bisa menganimasikan si opacity ini. Jadi contohnya dari yang awalnya redup ya, tiba-tiba jadi cerah gitu ya, atau normal kayak gini videonya. Ini kita contohin aja ya. Ini di part ini ya, kita klik ya, lalu kita turunkan dulu opacity-nya sekitar segini ya. Lalu kita maju berapa frame ya, terus kita naikkan lagi ke 100% ya. Nanti kelihatan. Language. Cool. Nah, gitu. Isn't it? Kayak gitu ya fungsinya dari opacity. Jadi dia untuk menyamarkan atau meredupkan dari si objeknya gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau pakai namanya keyframe, apa ya namanya ya ini ya, semacam toggle keyframe ya, itu kalian bisa hapus saja ya. Ini tekan atau kita blok semua ya, lalu tekan tombol delete. Nah, kalau kalian hanya ingin mengopacitikan si footage ini ya tanpa menggunakan animasi ataupun toggle animation ya. Ini kita sebutnya toggle animation ya. Itu kita bisa matikan aja nih si toggle animationnya. Nah, baru kita bisa opacityin. Gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman fungsi dari efek control yang bisa kita gunakan ya. Nah, satu lagi saya lupa ya untuk opacity teman-teman. Jadi opacity ini kan selain kita bisa menyamarkan objek ya, kita akan ambil contoh video ini ya. Nah, ini misalnya teman-teman mau bikin video yang atau yang footage ini kita samarkan ya, kita redupkan, kita blur, bukan blur ya, kita redupkan aja. Itu kita tinggal opacity kita turunin. Sorry, yang ini. Yang bagian ini ya. Oke, kita efek kontrolnya, opacity-nya kita naikin dulu. Ini kita matiin dulu opacity ininya, toggle animation-nya. Nah, gitu teman-teman. Ya. Itu fungsi dari opacity. One more thing. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan teknik opacity ini untuk berbagai visual effect yang akan kalian gunakan di nantinya di editing gitu. Seperti itu ya. Itu untuk kegunaan opacity. Ini kita normalin lagi ya. Dan berikutnya saya lupa menjelaskan lagi, ada namanya blend mode. Ya, blend mode itu jadi kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sini ya, pilihan-pilihan modenya. Jadi kalian bisa memanfaatkan untuk visual kalian. Contohnya ya, kita coba satu-satu aja. Misal dissolve ya, beda-beda. Darken ya, kayak gini. Lalu multiply ya, color burn ya, kalian cobain satu-satu aja. Cuman yang biasa umum digunakan itu biasa screen ya. Screen, jadi ada kayak efek-efek semu gini ya. Lalu overlay biasanya juga, dan banyak lagi sebenarnya, tergantung. Pokoknya tiap mode ini punya peranannya masing-masing, punya efeknya masing-masing, tergantung gimana kita memanfaatkannya gitu. Sesuai selera sih, jatuhnya sesuai selera. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk fitur yang ada di efek control ya. Oke. Dan di materi berikutnya kita akan coba untuk membuat sebuah animasi sederhana ya. Jadi animasi sederhananya itu kita akan memanfaatkan position dan juga scale saja ya untuk penggunaannya gitu. Oke, langsung saja kita coba praktekkan ya. Ini kita hapus saja footage ini.
Ini kita normalin lagi aja ya, kita reset lagi. Kita reset. Oh ini juga anchor pointnya kita reset. Nah, jadi kalau misal teman-teman mau mainin toggle animationnya ini ya, itu gampang sekali teman-teman. Jadi kalian hanya memainkan masing-masing frame yang ada di sini nih, yang ada garis-garis gini. Oke, kita langsung praktekin aja biar ada gambaran. Yang pertama kita akan coba untuk melakukan sebuah efek visual yang mana si footage-nya ini perlahan-lahan ngezoom gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya gini. Nah gitu ya. Jadi membesar gini. Ini kita coba untuk praktekan ya. Jadi yang pertama kita akan coba part di mana kita akan melakukan sebuah zoom-nya. Nah misal di part sini ya. Oke di part sini kita akan tandai dulu teman-teman. Kita aktifkan dulu toggle animation-nya ya. Lalu kita maju berapa framing nih yang mau kita aktifkan. Mau kita zoom maksudnya pergerakannya. Kita jalankan dulu. Misal segini ya. Kita untuk naikin si zoom-nya, si scale-nya. Jadi kita zoom in ya. Nah ya. Seperti ini. Jadi kalau kalian lihat gerakannya seperti ini nantinya. Gitu ya teman-teman. Gitu ya. Nah kalau kalian misalnya pengen gerakin kiri kanannya juga bisa. Jadi misalnya kalian di part ini mau ngegeser nih ya. Di part ini titik awalnya ya. Mau geser. Kita jalanin dulu. Misalnya sampai sini titik akhirnya. Agak nyerong ke kanan. Agak nyerong ke kanan. Agak geser ke kanan ya. Misalnya segini. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan animasinya, nah seperti itu teman-teman. Dan kita bisa kombinasiin. Gitu ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan movement fake ya, movement fake. Jadi movement kameranya itu seakan-akan asli tapi itu sebenarnya hanya di editing. Ya, kita sebutnya fake movement ya. Jadi pergerakan yang palsu gitu. Dan kita juga bisa setting juga teman-teman ya. Misalnya ini rasanya kurang tepat nih pergerakan animasinya ya. Kita bisa atur teman-teman. Jadi misalnya ini kita blok semua dulu ya. Kita blok semua dulu aja. Misalnya di partnya sampai sini deh. Ini bisa kita geser ya teman-teman. Jadi kita blok dulu. Kita tahan klik kiri. Kita geser ke samping ya. Misalnya di sinilah, ini sesuai selera aja ya teman-teman. Jadi jangan disamain, sesuai selera aja. Jadi animasinya dia bakal kayak gini. Gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman. Ya. Kalau misalnya kalian mau kurang tepat nih, ini agak digeserin dulu deh. Atau enggak ini digeserin segini dulu deh. Ininya agak segini misalnya ya. Ya udah, tinggal kalian atur aja. Gitu ya. Jadi permainan movement fake kayak gini ya, kamera movement yang fake kayak gini kalian bisa manfaatkan itu kalau misalnya nggak sempat dapat efek terbaik ataupun pengambilan gambar atau videonya kurang baik di lapangan, kalian bisa manfaatkan fitur ini ya untuk editingnya. Jadi biar dapat membantu hasil dari pengambilan gambar kalian yang kerasa kayak ini kurang dapat nih. Dramatis ngezoomnya gitu. Jadi daripada kalian pakai kamera ya untuk nge-scale zoom in zoom onnya, kalian bisa manfaatkan scaling yang ada di efek control ini. Cuman resikonya kalau kalian scale dari editing, jelas gambarnya nanti akan semakin ngeblur ya. Nih kita ambil contoh ya. Ini kita hapus dulu ya. Kita matiin aja dulu positionnya sama scale-nya. Nih kalau kalian scaling ya, kalau kalian scaling, kita coba perhatikan wajahnya. Nah, kelihatan ngeblur ya. Tuh, kelihatan ngeblur. Gitu. Jadi ada plus minusnya teman-teman. Jadi kalau kalian ngezoomnya dari editing, jelas nanti dia akan ngeblur karena akan pecah gitu ya hasil. Tapi beda kalau kita zoomnya pakai kamera, itu dia nggak akan pecah gitu hasilnya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk kegunaan dari efek control nih. Nah, jadi di efek control ini selain kalian bisa manfaatkan untuk
pembuatan animasi dan juga untuk pergerakan kamera yang movement camera fake ya, fake kamera movement atau apalah namanya, pokoknya ada fake-nya. Kalian juga bisa manfaatkan fitur efek control ini untuk men-setting efek-efek yang akan kalian lakukan di dalam video kalian gitu, ataupun di audio kalian ya. Jadi misalnya saya contohin untuk bagian video transisi ya, kita pakainya misalnya, atau video efek deh. Kita pakai video efek, lalu kita pilih yang mungkin apa ya? Blur aja ya, blur. Nah, misalnya blur nih. Jadi kalian misalnya mau ngeblur awal videonya itu dari blur dulu terus ke bening gitu ya, ke normal gitu. Kalian bisa manfaatin fitur yang ada di efek sini yang namanya adalah blur and sharpen ya. Blur and sharpen. Jadi kalian tinggal pilih aja sesuaiin mana yang kalian suka. Misalnya saya pakainya kamera blur ya. Ini tinggal kita tahan klik kiri, kita tarik lalu taruh di footage-nya ya. Nah, ini kan langsung ngeblur nih. Nah, kalian bisa setting nih si blurnya mau berapa ngeblurnya gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ke efek control ya. Kalian ke efek control, di sini ada namanya fiturnya efeknya itu namanya kamera blur. Ini adalah persenan blurnya. Nah, untuk mengatur tingkat blurnya ini dari yang awalnya misalnya ngeblur terus ke terang ya, itu kalian pakai yang namanya toggle animation ini. Oke, kita langsung praktekkan saja ya. Kita mentokin dulu biar di awal frame-nya itu kita pakai yang fiturnya ngeblur dulu nih. Efeknya ngeblur kok fitur mulu ya, efeknya ngeblur. Kayak dari sini ya, kita anggaplah ya segini cukup lah. Kita kita setting awal frame-nya ini ya di toggle animation-nya itu sekitar 18 poin ya. Kita aktifin ya toggle animation-nya, jangan lupa. Kita majuin sekitar berapa, misal sampai sini aja ya biar nggak terlalu lama blurnya. Nah, tinggal kita normalin lagi teman-teman. Tarik ke kiri ya, atau kalian bisa tahan klik kiri ya, terus geser ke samping kiri. Kalian juga bisa pakai poinnya ini, kalian ketik aja 0. Gitu. Ya. Jadi banyak caranya. Oke, kalau kita play. Nah, seperti itu ya. Gitu. Dan kalian juga bisa nih tambahin teks biar mempercantik ya, biar mempercantik tampilan videonya. Oke, kita coba pakai teks ya. Kita ke file, lalu ke new dan pilihnya title. Ini misalnya kita namain judul. Kita namain judul dan di sini kita akan berikan nama openingnya itu agak menggambarkan si judul filmnya. Misalnya kabut. Nggak usah spontan aja, kabut. Kita ganti fontnya pakai terserah ya, fontnya mau pakai apa. Saya biasanya pakai yang agak tebel ya. Oh, ini kurang cantik ya, kita pakai yang huruf besar semua aja. Kabut. Ya. Kita rata tengah ininya ya, centerin. Nah, saya rasa cukup ya. Oke, kalau sudah kita ke project ya. Kita tarik title tadi ya ke timeline. Nah, ini kan masih belum cantik ya tampilannya ya. Nah, kalian bisa bikin seakan-akan kayak ala-ala film gitu loh. Jadi kalian ke efek, lalu kita ketik aja ya. Apa nggak usah ya. Kayak kita scroll ke bawah ya, di situ ada namanya foldernya itu video transition. Buka yang segitiga ininya ya, pilih yang dissolve. Nah, saya biasanya pakai yang ini, film dissolve. Kalian taruh di awal ininya, awal footage-nya ya, awal title-nya di awal sini. Jadi kalau kalian lihat kurang lebih seperti ini nanti animasinya. Nah, gitu. Kalau misalnya kurang panjang nih, yaudah deh, tinggal dinaikin lagi aja teman-teman. Tinggal kalian naikin, bukan naikin sih, panjangin maksudnya.
sampai ada icon logo kayak gini ya, atau ya ikonnya kayak gini, kalian geser ke samping kanan ya dengan tahan klik kiri, kalian lebarin, misalnya segini lah ya. Coba kita play. Nah ini kan kurang cantik nih, patah gitu kan, tinggal kita tutup aja. Akhir title itu pakai film dissolve lagi. Nanti dia pergerakannya lebih smooth gitu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, paling itu saja teman-teman yang bisa sampaikan untuk materi video hari ini ya. Dan kalian bisa nanti silakan belajar lebih lanjut lagi untuk fitur dari efek control ini ya. Jadi kalian nanti tinggal belajar dan latihan praktekkan di rumah. Oke. Nanti untuk di video selanjutnya kita akan coba mulai ke bagian time remapping ya, kemudian pokoknya nanti banyak visual efek sederhana yang akan saya share kepada teman-teman ya. Kalau gitu saya tutup pertemuan kali ini, video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.